Shalom. Bang semangat tadi yang juara pertama oleh orang tua lebih semangat. Ini banyak anak muda yang lebih semangat. Saya sapa sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Gak terasa ya, saudara-saudara, kita sudah masuk minggu pertama di bulan Maret dengan situasi yang sangat sulit untuk saat ini. Bulan 1 sudah kita lalui, bulan 2 juga sudah kita lalui. Dan di bulan Maret kita percaya juga kita akan lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum mulai saya ingin bacakan Mazmur pasal 94 ayat 17 sampai 19. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak beban pikiran dalam bagiku, penghiburanmu yang menenangkan jiwaku. Haleluya. Biar kiranya kita menjadi iman kita pada hari-hari selanjutnya. Kita akan lihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau datang pada Tuhan pada waktu ini. Kita mau melihat Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kita, yang tak akan pernah meninggalkan kita. Karena pada hari ini kita mau datang kepada Dia. Haleluya. Engkau
Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan. Dan pada pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk beracara bersama-sama dengan kami, menguasai tempat ini, menguasai setiap hati kami, menguasai hamba-Mu yang melayani, mengurapi semua yang terlibat di dalam pelayanan, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Ibadah menjadi ibadah yang sungguh luar biasa karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan setiap kami yang datang akan pulang dengan membawa sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat saudara-saudara, Bapak Ibu? Kita mau rasakan kebaikan Tuhan, kita mau kecap, kita mau lihat, kita mau rasakan, kita mau nikmati kesetiaan Tuhan pada saat ini. Amin. Kita liburkan lagu pujian kita kecap betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau nikmati kasih pujian dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih senyap Tuhan.
Juga saatnya kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kalau Tuhan bukan dengan kekuatan kami Bapak, kami dapat lewati setiap langkah demi langkah dalam kehidupan. Karena itu Bapak kami ini Bapak, firman Tuhan yang sebagai menuntun, menguatkan kami, meneguhkan kami dalam setiap kehidupan kami Bapak. Haleluya. Mari kita pujian bukan dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah menolong kita, kita sudah
kekurangan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita masih akan berbicara mengenai keluarga, karena memang tahun ini kita akan banyak berbicara mengenai keluarga. Dan salah satu hal yang sangat penting di dalam keluarga adalah masalah komunikasi. Banyak suami istri yang akhirnya bercerai karena salah komunikasi. Banyak orang-orang muda yang pacaran akhirnya putus karena masalah komunikasi. Banyak orang tua dan anak akhirnya bentrok karena masalah komunikasi. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dan bagaimana seharusnya kita berkomunikasi. Oleh karena itu kita buka dulu di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel supaya terus-menerus mengajarkan dan berulang-ulang mengajarkan tentang firman Tuhan, perintah Tuhan. Waktu saya membaca ayat ini, saudara, ada dua kata yang sangat menarik perhatian saya. Kata yang pertama adalah mengajarkan. Kata yang kedua adalah berulang-ulang. Dan saya ingin, waktu saya membaca kata itu, saya merenungkan, kenapa ya Tuhan meminta supaya orang Israel itu mengajarkan berulang-ulang. Bahkan dikatakan waktu duduk, waktu tidur, waktu berjalan dan sebagainya harus terus diulang-ulang. Tetapi untuk menyampaikan itu perlu satu sarana yang disebut dengan sarana komunikasi. Karena mengajarkan itu berarti berkomunikasi. Dan pagi hari ini saya sedikit orang kepo, saudara. Jadi kalau ada begitu, kenapa sih harus berulang-ulang? Dan ternyata waktu saya belajar, saya menemukan bahwa kenapa harus berulang-ulang? Karena itu sangat berhubungan dengan cara otak kita menyimpan informasi. Cara otak kita menyimpan informasi dan cara otak kita bekerja. Waktu saya mempelajari, saya menemukan bahwa Tuhan itu menciptakan otak kita begitu sempurna dengan satu kemampuan untuk bisa membuang informasi yang tidak penting dan menyimpan informasi yang penting. Oleh karena itu Tuhan menciptakan otak kita dengan dua sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan yang pertama adalah di dalam memori yang disebut dengan memori jangka pendek. Semua informasi yang kita terima, semua masukan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu informasi akan tersimpan di dalam memori jangka pendek kita untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi informasi-informasi itu tidak semua akan bertahan. Di dalam memori jangka pendek kita inilah akan tersaring mana yang penting disimpan ke dalam memori jangka panjang. Dan apa yang sudah masuk dalam memori jangka panjang kita itu akan tersimpan untuk selama-lamanya, selama kita masih hidup. Tetapi yang tidak tersimpan di dalam memori jangka panjang kita itu dalam waktu singkat akan hilang. Nah, sekarang otak kita, bagaimana otak kita tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang? Otak kita bekerja dengan begitu luar biasa, saudara. Dan ternyata yang dikategorikan penting oleh otak kita adalah pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan buat kita. Itu akan tersimpan, itu akan masuk ke dalam memori jangka panjang kita.
lagi yang akan tersimpan di sana? Sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang kita dengar berulang-ulang, sesuatu yang kita lihat berulang-ulang, sesuatu yang kita alami berulang-ulang, sesuatu yang kita rasakan berulang-ulang. Itu akan dideteksi oleh otak kita sebagai informasi yang sangat penting, sehingga itu akan disimpan ke dalam memori jangka panjang kita. Sebaliknya, yang lain akan hilang begitu saja. Saudara mau bukti? Contoh, saya sekarang khotbah, tetapi setengah jam dari sekarang, nanti kalau pulang setengah jam dari sekarang ditanya, tadi ibu pendetanya khotbah apa saja? Berapa banyak yang saudara ingat? Tidak banyak. Biasanya yang diulang-ulang itulah yang akan tersimpan. Atau yang lucu, karena itu sesuatu yang lucu berkesan buat kita. Atau yang kena kepada itu saya banget, itu akan terkesan di dalam hati kita, itu akan tersimpan. Tetapi yang selebihnya itu akan hilang karena dibersihkan oleh otak kita, supaya otak kita tidak menyimpan semua data yang tidak penting buat kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, ajarkanlah itu berulang-ulang. Makanya anak-anak sekolah, kalau mau supaya pelajaranmu nyantol dalam otakmu, jangan baca sekali saja. Baca berulang-ulang, pasti nyantol. Waktu mau ujian, itu pasti muncul dan kau bisa kerjakan semua ujian dengan baik. Sesuatu yang dilakukan atau yang didengar, yang dibaca, yang didengar berulang-ulang, itu akan nyantol di dalam memori kita. Nah, apa artinya, untuk apa sesuatu yang tersimpan di dalam memori jangka panjang kita? Informasi yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang kita itu akan muncul kembali pada saat ada informasi baru yang berhubungan dengan informasi itu. Akan muncul kembali pada saat ada situasi yang berhubungan dengan informasi itu. Contoh, anak-anak sekolah minggu kita suka minta untuk menghafal firman Tuhan. Dan salah satu yang suka menghafal firman Tuhan dulu itu saya. Dan salah satu ayat yang saya hafal adalah begini: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu saya disuruh hafal waktu saya masih sekolah minggu. Itu sudah tersimpan di dalam memori saya. Pada ada waktu, ada situasi di mana saya khawatir tentang kebutuhan. Itu situasi yang memicu Tuhan akan memunculkan itu, dan itu akan muncul di dalam pikiran saya, dan itu menjadi rema buat kita. Itu menjadi penghiburan buat kita, sehingga kita dikuatkan. Amin, saudara. Makanya jangan pernah lupa menghafal firman Tuhan. Saya kasih contoh yang lain. Bagi saudara-saudara yang sudah menjadi orang Kristen sejak kecil atau yang rajin beribadah, sudah tentu pernah mendengar tentang apa yang akan saya katakan ini. Nah, saya mau tanya, waktu saya berbicara mengenai istri Lot, gambaran apa yang langsung muncul di pikiran saudara? Tiang garam. Kenapa? Karena waktu kecil di gereja sudah diceritakan tentang istri Lot. Kemudian sudah diceritakan bahwa air dari istri Lot itu menjadi tiang garam. Tapi coba tanya kepada orang yang tidak pernah ke gereja, mereka tidak akan punya bayangan begitu. Nah, itu sebabnya pentingnya menghafal firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi saya sebenarnya berpikir bahwa alangkah baiknya yang disuruh menghafal firman Tuhan itu bukan hanya anak sekolah minggu, tetapi sampai orang dewasa pun kita menghafal firman Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan, Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya waktu ada masa-masa sulit, waktu ada situasi yang tidak menyenangkan, janji Tuhan itu akan muncul. Dan itu akan menguatkan iman saya, itu akan menjadi penghiburan buat kita. Amin, saudara. Itu poin yang pertama. Nah, itu sebabnya di sini Tuhan mengatakan, ajar
sebabnya saya mengatakan bahwa hari ini tema kita adalah komunikasi dalam keluarga. Komunikasi itu begitu penting. Seorang mengatakan bahwa komunikasi itu dalam keluarga sangat penting, dan dia mengatakan bahwa komunikasi itu adalah jantung dari keluarga. Sama dengan jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga seluruh tubuh dapat merasakan sehat. Nah, komunikasi dalam keluarga juga ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau dalam satu keluarga tidak ada komunikasi yang baik, maka keluarga itu sakit. Sehingga dia mengatakan bahwa sehat tidaknya keluarga dapat dilihat dari bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana komunikasi antara anggota keluarga, komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara anak dan orang tua, komunikasi antara orang tua dan anak, komunikasi antara anak mantu dan ibu atau bapak mertua, komunikasi antar pacar. Coba kalau orang pacaran, komunikasinya sudah tidak lancar, nyaman gak saudara? Kalau dari awal komunikasi tidak lancar, sudahlah dapat putus. Tapi kalau sudah menikah komunikasi tidak lancar, jangan bilang lebih baik putus, Tuhan marah. Jadi pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan waktu membangun komunikasi dalam keluarga. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Setiap kita punya harapan. Orang tua punya harapan terhadap anak, anak punya orang tua harapan terhadap orang tua. Suami punya harapan terhadap istri, istri punya harapan terhadap suami. Tetapi suami dan istri, anak dan orang tua tidak akan pernah tahu harapan-harapan masing-masing kalau tidak dikomunikasikan. Banyak kali sebelum saya dari sini, saya sudah seringkali konseling keluarga, dan seringkali ada suami istri yang berantem dan konflik gara-gara dia bilang begini, "Ibu kenapa? Ini loh suamiku, saya sudah sekian lama menikah sama dia, masa sih dia tidak tahu apa maunya saya? Masa dia tidak tahu sih apa yang saya inginkan?" Saya tanya, "Ibu sudah pernah kasih tahu dia belum? Harusnya kan dia sudah tahu sendiri, kan saya sudah lama dengan dia." Saudara, pasangan kita bukan malaikat yang bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita, yang bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Pasangan kita adalah manusia biasa yang perlu tahu apa yang kita harapkan. Oleh karena itu perlu dikomunikasikan, perlu disampaikan apa yang menjadi harapan kita, apa yang kita tidak suka, apa yang kita suka. Amin, saudara. Yang suami istri hanya ada berapa di sini, tetapi saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang sudah mengkomunikasikan apa yang saudara harapkan dari pasangan saudara? Yang muda-muda banyak yang pacaran, sudah disampaikan belum harapan-harapan kita adakah? Sudah dikomunikasikan belum? Anak-anak sudah yang menyaut dari sini. Anak-anak sudah sampaikan belum sama orang tua harapan-harapan kalian? Apa yang seharusnya yang kalian mau orang tua lakukan? Orang tua sudah sampaikan belum apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Ini penting, dan itu dibutuhkan komunikasi, sarana komunikasi. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan waktu kita berkomunikasi di dalam keluarga kita. Prinsip yang pertama yang saya mau sampaikan adalah waktu mau mengkomunikasikan sesuatu, jangan pakai perantara. Komunikasikan langsung. Jangan dengar tanya ke orang lain. Umpamanya, saya lagi
baper, saudara. Kemudian saya mulai mikir, Ibu Aryani kenapa cuek ya sama saya? Kemudian saya pergilah sama Meten, karena saya berpikir Ibu Aryani tinggal sama Meten. Saya tanya Meten, kenapa ya Bu Aryani kok cuek amat sama saya? Meten bisa jawab nggak, saudara? Tidak. Yang ada akan menduga-duga, oh Ibu Aryani lagi marah kali sama Mami, Biuda lagi marah kali sama Mami, mengembangkan pikiran sendiri. Masih mending kalau tidak dikompori, saudara, karena di banyak di sekeliling kita ada begitu banyak kompor. Kalau kompor yang bisa dipakai masak bagus, tapi kalau kompor yang hanya untuk manas-manasin itu sangat berbahaya. Ada begitu banyak orang di luar sana yang ingin melihat keluarga kita hancur. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu unek-unek dalam rumah tangga, bicarakan langsung, komunikasikan langsung. Kalau cara yang benar, kalau saya punya unek-unek sama Ibu Aryani, jangan tanya orang lain, saya datang sama dia dan saya katakan, Dek, tadi kita ketemu saya sudah senyum, kenapa Adek tidak senyum sama saya? Itu harus. Nah, ini harus kita pelajari, saudara. Tetapi itu kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup kita, betul? Jangan tanya orang lain. Suami lagi kesal sama anak, jangan suami lagi kesal sama istri, jangan tanya ke anak, Dek, si mama kenapa ya? Kok lagi muring-muringan? Kok dia begini? Yang ada anak akan berpikir, iya ya, kenapa mama begitu? Akhirnya pandangan anak kepada istri akan berkurang. Ada masalah, mama lagi kesal sama anak, sama suami, jangan pernah curhat sama anak, karena itu akan membuat anak tidak menghormati ayahnya. Sebaliknya, kalau suami kesal sama anak, boleh nggak curhat sama istri? Boleh. Kalau itu boleh, karena apa? Tanggung jawab mendidik anak itu adalah orang tua. Jadi boleh curhat, boleh saling sharing. Anak lagi kesal sama mama, jangan cerita sama temannya. Itu namanya menjelekkan orang tua keluarga sendiri. Tidak mau ngomong sama orang tua, tapi ceritanya ke orang lain. Jangan, itu bukan cara yang baik. Dan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita kesal sama seseorang, kita kesal karena dia begini, jangan cerita sama orang lain, itu tidak ada gunanya. Tapi datang sama yang bersangkutan dan katakan apa yang menjadi pikiran kita. Itu prinsip yang pertama. Jangan pakai perantara. Amin, saudara. Contoh, perantara itu begini, sesuatu yang membuat kita tidak langsung. Nah, saya pakai contoh kacamata. Kalau saya pakai kacamata merah, saya lihat bajunya tim musik ini akan jadi warna apa? Merah. Jadi tidak langsung. Nah, seringkali waktu kita curhat, kita mau menyelesaikan sesuatu dengan cara pakai perantara, itu seringkali banyak bumbunya. Terlalu banyak bumbu memang enak, tapi seringkali tidak bagus untuk kesehatan. Lebih baik langsung supaya bumbunya tidak perlu ditambahin. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, perhatikan status. Perhatikan status kita waktu kita berkomunikasi. Contoh, di dalam rumah tangga setiap orang punya peran. Ada ibu, ada bapak, ada anak. Kalau tinggal sama mertua, ada mertua. Anak yang berbicara kepada orang tua, perhatikan status saya anak, bagaimana saya harus berbicara kepada orang tua. Kita buka di dalam Kolose. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21.
suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dari ayat-ayat ini jelas memberikan kepada kita bahwa di dalam keluarga itu ada struktur. Ada bapak sebagai kepala rumah tangga. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada bapak sebagai kepala rumah tangga, harus dengan cara yang sopan. Jangan menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua dari kita dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang tidak benar. Istri mau menyampaikan sesuatu kepada suami, ingat di sini dikatakan tunduklah kepada suamimu. Artinya berbicara dengan suami jangan sok menggurui. Usul iya, bukan perintah. Anak bicara kepada orang tua juga jangan sok perintah. Ingat, orang tuamu harus dihormati. Firman Tuhan katakan hormatilah orang tuamu. Orang tua bicara kepada anak, mari kita tunjukkan sikap kasih. Nah, ini kadang yang semua kita harus belajar, termasuk saya. Perhatikan status, perhatikan hubungan. Karena apa? Maksud yang baik, pesan yang baik disampaikan dengan cara yang salah, itu akan salah juga, tidak akan diterima dengan baik. Sementara komunikasi artinya kita mau menyampaikan sesuatu, membangun hubungan. Komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik. Komunikasi yang tepat akan menciptakan hubungan yang harmonis. Berapa waktu yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan anak saya ini, terus dia kasih pendapat begini, saya pikir masuk akal juga. Mami tahu nggak? Menurut ini, kenapa banyak anak-anak yang dulunya, ini berbicara tentang dulu, anak-anak yang dulunya suka main di warnet. Kenapa, Mama? Karena dia nggak ada komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya sibuk, jadi anak nggak punya kegiatan. Mau bicara dengan siapa? Ya udah cari kegiatan sendiri. Saya pikir benar juga ya. Kalau hubungan kita dalam rumah tangga, komunikasi kita bagus, maka semua anggota rumah tangga akan betah di rumah. Betul? Anak-anak, kalau orang tuanya ngomel terus, betah nggak di rumah? Maunya pergi aja. Istri-istri, bahkan saya pernah dengar, tapi bukan di sini. Bahkan saya pernah dengar pernyataan istri begini, saya mah lebih nyaman kalau suami tidak ada di rumah. Waduh, waktu saya dengar begitu, ngeri kali. Ngeri kali, saudara. Istri lebih nyaman kalau nggak ada suami di rumah. Itu berarti komunikasi mereka kurang baik. Ada suami-suami juga yang mengatakan, saya mah lebih nyaman kalau nggak ada suaminya, istri di rumah. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Mari kita bangun komunikasi yang baik dengan memperhitungkan status kita. Yang harus diperhatikan lagi adalah bagaimana pesan kita, ini prinsip yang kedua. Bagaimana pesan kita itu dapat diterima oleh pendengar, jadi pengertiannya. Makanya harus disampaikan dengan cara yang tepat. Contoh, satu kata bisa punya dua pengertian. Kalau disampaikan, dikomunikasikan dengan secara yang salah, maka artinya berbeda. Contohnya begini, saya bilang sama Pindah, atau saya bilang di sini, Pindah pergi. Kira-kira pemahaman kalian apa? Ya,
Pindannya lagi pergi. Pindan pergi. Tapi kalau saya bilang pindan pergi, artinya apa saudara? Musir. Jadi intonasi, cara menyampaikan itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu dalam komunikasi perhatikan bagaimana kita menyampaikannya. Oleh karena itu saya selalu bilang, kalau kita lagi marah, lebih baik diam. Jangan menyampaikan sesuatu, apalagi pesan penting yang mau disampaikan pada saat kita sedang marah. Kenapa? Artinya bisa beda. Atau kita mau menyampaikan sesuatu yang pesan yang penting, tapi orang yang kita mau ajak bicara ini sedang marah. Percuma saudara, tidak akan masuk. Pesannya itu tidak akan sampai, pengertiannya tidak akan sampai ke sana. Jadi hati-hati waktu berkomunikasi, ini semua harus diperhatikan. Prinsip yang ketiga, prinsip yang pertama harus langsung. Prinsip yang kedua, perhatikan status. Prinsip yang ketiga, perhatikan suasana, hati senang apa enggak. Situasi dan waktu yang tepat harus diperhitungkan. Contohnya gini, saya mau menyampaikan sesuatu. Ini contoh saya ambil, saya tidak akan sebut nama kali ini. Kita lagi sibuk, saya lagi sibuk umpamanya, lagi ngurus sesuatu. Tiba-tiba umpamanya anak saya, "Ma, Mi, saya mau ngomongin, sini sebentar, ngomong." Terus, "Sini Mi." Ya mungkin saya lagi di sana. Tapi waktu dia menyampaikan sesuatu pasti tidak nyantol di otak saya, saudara. Karena saya sedang sibuk melakukan sesuatu. Atau kita lagi ada tamu, kita lagi telepon, tiba-tiba dia ngomong sesuatu, pasti kita tidak akan dengar. Jadi pesan itu tidak akan sampai. Jadi perhatikan situasi waktu mau menyampaikan sesuatu. Jangan orang lagi ini terus mau menyampaikannya, pasti tidak. Dan akibatnya kalau gini, secara emosional kita, saya menyampaikan sesuatu kepada seseorang, tetapi orang itu tidak memperhatikan umpamanya, atau pesan saya tidak diterima, itu kadang kita jadi kesal, saudara. Padahal kita menyampaikan sesuatu pada waktu yang tidak tepat. Jadi perhatikan situasinya, sampaikanlah pada waktu yang tepat dalam situasi yang tepat. Saya contoh yang lain, istri-istri di rumah capek. Ibu-ibu capek nggak di rumah, Bu? Ngurus rumah tangga capek nggak, Bu? Ibu Kris capek nggak, Bu? Ngurus rumah tangga capek. Anak pulang sekolah, datang, sampaikan sesuatu permintaan. Karena mama lagi capek, mama lagi emosi, mama lagi kesel, langsung enggak. Nah, anak yang dengar penolakan itu kesel enggak? Kesel juga. Akhirnya apa? Anak marah kesel sama mama, mama kesel sama anak. Akhirnya diam-diaman. Cara yang terbaik adalah kalau mau menyampaikan sesuatu, lihat situasinya. Ciptakan suasana. Kalau mau meminta sesuatu, ciptakan suasana yang sangat bagus dulu. Sudah mamanya senang-senang, sudah mamanya enjoy, anak-anak minta sesuatu, pasti mamanya mikir, oh iya ya, kasihan anakku perlu ini. Lah mamanya lagi capek, mamanya lagi kesel, datang tiba-tiba dengan mama. Percayalah, anak mama pasti enggak. Betul nggak ibu? Perhatikan situasi, ya. Jadi ini teknik yang harus kita pahami. Nah, ini perlu dalam rumah tangga kita supaya jangan sampai kita saling menyakiti. Tujuannya baik, disampaikan
tapi disampaikan dengan cara yang salah, pada waktu yang tidak tepat, dalam situasi yang tidak tepat, hasilnya pasti negatif. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini prinsip yang ingin saya sampaikan mengenai komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting. Prinsip yang pertama, harus langsung. Kesal sama si A, jangan bicara sama si B, langsung bicara sama si A. Usul untuk si A, sampaikan langsung kepada si A, jangan kepada si B. Prinsip yang berikut, perhatikan status. Prinsip yang berikutnya adalah perhatikan situasi. Dan yang terakhir, libatkan Tuhan dalam komunikasi kita. Mau menyampaikan sesuatu, minta hikmat Tuhan bagaimana saya akan menyampaikannya. Apalagi kalau informasi yang akan disampaikan itu pesan yang mungkin tidak menyenangkan. Libatkan Tuhan. Dan tidak semua yang kita dengar harus kita sampaikan. Ada kalanya sesuatu yang kita dengar harus kita saring dulu. Karena jangan sampai kita menjadi kompor. Konflik terjadi karena ada miskomunikasi. Suami istri bisa berantem karena ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi itu karena komunikasinya kurang baik. Si A maksudnya ini, si B maksudnya ini. Nah, saya akan mengakhiri dengan cerita ini kisah nyata, saudara. Di Sunda ada satu makanan yang namanya peyem. Peyem itu apa? Tape. Suatu kali di Sati, ini kisah nyatanya di Sati. Kalau di Sati yang belanja untuk ini saya nggak tahu sampai sekarang masih apa enggak. Yang belanja adalah mahasiswa. Kemudian waktu ada mahasiswa dari Bogor mau pergi belanja, kemudian ada satu anak mahasiswa nih, dia bilang, aku titip bayam dong. Karena dia nggak bayangkan itu bayam, yang dia dengar bayam, dia belilah bayam banyak-banyak. Datang, ini untuk apa? Saya nggak makan. Itu kisah pertama. Kisah kedua, satu kali ada kelompok hamba-hamba Tuhan ngumpul makan di Senen Raya, saudara. Datang yang hamba-hamba Tuhan ini karena memang tinggal di Jawa Barat, dia tahu bayam itu apa. Kemudian datanglah ada nona-nona manis datang tawarin, Pak, mau makan bayam enggak? Bukan mau makan, Pak, mau bayam enggak? Boleh. Karena memang ini hamba-hamba Tuhan ada suka tape. Mereka nunggu. Kok udah datang bayamnya? Tanya, bayamnya mana? Lah saya, bayam pun. Bayam kuat, ternyata dia itu adalah pelacur, saudara, yang menawarkan diri. Mau bayam enggak? Nah, komunikasi tidak nyambung karena apa? Seringkali pemahaman kita berbeda, makanya perlu dikomunikasikan dengan baik. Contoh lain, ini yang bisa terjadi dalam ruangan ibadah kita. Kalau pemimpin pujian, ini komunikasi, karena komunikasi itu bisa lisan, bisa ada pakai bahasa tubuh, pakai kode-kode. Nah, kalau tidak disepakati dulu, maka bisa salah arti. Pemimpin pujian kalau mau menghentikan lagu, biasanya begini, ya. Mimpin pujian supaya lagunya berhenti, dia kasih gini tangan. Artinya apa? Berhenti. Kalau saya tiba-tiba
Tapi walaupun itu tidak baku, pemain musik di sini sudah tahu kalau saya begini berarti ulang yang kalimat terakhir. Tapi kalau saya ketemu sama bapak-bapak atau yang lain atau jemaat, terus saya bilang begini, pemahamannya apa? Ya, direndahin, marah, kurang ajar ibu gembala kok merendahkan saya. Nah, itu sebabnya saya katakan komunikasi itu perlu. Komunikasi, hai suami-suami, belajarlah berkomunikasi dengan istrimu. Hai suami-suami, belajarlah berkomunikasi dengan suamimu. Anak-anak, belajarlah berkomunikasi dengan orang tuamu. Orang tua, belajarlah berkomunikasi dengan anak-anakmu. Dan saya juga belajar, saudara. Mari kita sama-sama belajar. Amin. Kembali lagi, banyak rumah tangga, banyak konflik, banyak masalah terjadi hanya karena salah komunikasi. Sementara Tuhan meminta kita untuk mengajarkan sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan berulang-ulang. Tapi kalau kita mengajarkannya berulang-ulang dengan cara yang salah juga, anak-anak kita atau orang yang mendengar juga jadi bosan. Perlu komunikasi yang kreatif. Jadi dua pesan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Pesan yang pertama, baca firman Tuhan berulang-ulang supaya itu masuk ke dalam memori kita. Ajarkan firman Tuhan berulang-ulang supaya masuk dalam memori jangka panjang kita. Tetapi waktu cara mengajarkannya perlu komunikasi yang benar. Perlu komunikasi yang tepat dengan memperhitungkan faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi. Perhatikan, jangan pakai perantara. Harus memperhatikan status kita. Harus memperhatikan situasi. Ini semua suasana, supaya pesan yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Mari kita tunduk kepala. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sambil kita memeriksa kehidupan kita masing-masing. Bagaimana komunikasi kita dengan orang-orang lain? Bagaimana komunikasi kita di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita? Mari kita belajar untuk berkomunikasi supaya tidak terjadi miskomunikasi yang akhirnya menimbulkan konflik. Supaya jangan sampai ada istri-istri yang berkata, saya lebih nyaman kalau suami tidak ada di rumah. Supaya jangan ada anak-anak yang berkata, saya lebih nyaman kalau mama atau papa tidak ada. Tetapi biarlah semua berkata, saya merasa kehilangan kalau mama tidak ada di rumah. Saya merasa kehilangan kalau papa tidak ada di rumah. Dan biarlah kehadiran kita menjadi kehadiran yang dinanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mulialah nama-Mu. Nanti saya akan mohon dengan hormat Ibu Aryani akan berdoa buat kita semua pada pagi hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi komunikator-komunikator
menyertai hidup kami, menjaga sekitar kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada sisi-sisi iblis yang selalu melihat kami ya Tuhan, dan kami boleh memantau, mewaspadai hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami terus kepekaan rohani di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh peka akan suara-Mu. Kami akan peka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memilih apa yang baik dan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berikan kami kepekaan rohani, telinga kami rohani Tuhan, sehingga kami boleh melihat sekeliling kami, apakah orang-orang di sekeliling kami ada orang-orang yang berkenan juga kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus, tanda bahwa kami meresponi akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, pada waktu kami melakukan perjamuan ini, tubuh dan darah-Mu Tuhan yang menyatu dengan kami, yang akan memampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau akan mengampuni setiap pelanggaran kami, dan kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan kita mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan satu lagu pada satu bukit jauh dari sini. Yang diserahkan bagi kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi
itu mengalir darah Tuhan. Dan darah itu tercurah untuk menghapus dosa saudara dan saya. Darah itu tercurah untuk menawarkan dan memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata, dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Pada saat Dia datang kembali, apakah Dia menemukan kita sedang beriman kepada, sedang menjalankan perintah? Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Angkat suaramu dan naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Glory, Kami bersyukur ya Tuhan buat segala anugerah besar yang Kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa yang kami terima, bukan oleh karena kebaikan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kami bisa jadi anak-anak-Mu, jadi anak kesayangan yang
kasih buat semuanya itu. Biarlah seluruh kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, baik apa yang kami dengarkan hari ini melalui firman-Mu, dan kami mau lakukan itu Tuhan, dan kami mau dengarkan, dan kami mau Tuhan terapkan dalam setiap kehidupan kami berulang-ulang Tuhan, sesuai firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan termeteraikan dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami dan menghasilkan buah, dan buah itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan hidup kami diubahkan hari ini. Bagi kami yang Tuhan mengalami sakit, kami sudah disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan. Kami yang dalam keadaan berduka bahkan melalui segala pencobaan, kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Engkau ya Tuhan yang hadir dalam hidup kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Kau telah menang atas segala sesuatunya, baik maut telah dipatahkan, telah dihancurkan. Kami percaya untuk melalui setiap kehidupan kami percaya kami menang bersama dengan Tuhan Yesus. Sebabnya Tuhan kuasai hati pikiran kami, seluruh hidup kami, bahkan tubuh jiwa roh kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan sekali lagi firman-Mu. Kami percaya kami sudah dikuatkan hari ini. Kami percaya hari ini kami disembuhkan, kami dimenangkan oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kasih karunia dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang.